Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua A Portrait of Jiang Hu di part ketiganya. Shu'er yang sebelumnya telah diselamatkan kini kembali ke kediaman sang ratu. Shu'er melaporkan bahwa jamur roh api kini telah ia makan. Namun hal itu dilakukan tanpa ia sadari. Ia juga tak bisa menghabisi pria yang melakukan itu kepadanya, sebab ia baru saja pulih dan bukan tandingannya. Menurut sang ratu, Shu'er tak melawannya karena ia sudah disembuhkan oleh pria itu. Sang ratu ingin agar Shu'er merenungkan kesalahannya itu di dalam gua. Sementara itu, racun yang berada di dalam tubuh Xingyun kini telah menyebar di seluruh tubuhnya. Sedangkan para anggota sekte Xuanming kini masih mencari mereka. Xingyun lalu memberitahu Lin Xuan bahwa ia sudah tak bisa menangani racunnya, sebab tenaga dalamnya hanya bisa memperlambat penyebaran racunnya ke dalam jantung dan paru-parunya. Untuk itu, ia memerlukan beras ketan agar mengoleskannya di atas lukanya, sehingga ia bisa mengeluarkan racunnya dengan tenaga dalamnya. Lin Xuan semakin panik karena saat bertarung ia ternyata telah menjatuhkan uangnya. Ia pun memutuskan untuk menjual pedangnya itu. Namun karena pedangnya patah, ia hanya mendapatkan sedikit uang. Saat dalam perjalanan pulang, Lin Xuan melihat ada keramaian. Karena penasaran, ia pun singgah memeriksanya dan tak sengaja bertabrakan dengan pria bernama Sang Sifan. Lin Xuan marah karena Sifan berasnya kini telah tumpah. Sifan pun mengumpulkan berasnya itu dan memberikannya lagi kepada Lin Xuan. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia merasa mual dan akhirnya muntah di dalam kantong beras milik Lin Xuan. Lalu, Wuchang bersaudara yang berada di persembunyiannya didatangi oleh Raja Neraka. Akan tetapi, Raja Neraka marah kepada mereka berdua karena sudah mempermalukan sekte Xuanming. Mereka sudah kehilangan jamur roh api dan belum menemukan keberadaan pedang Dragon Spearing. Untuk itu, Raja Neraka akan memberikan mereka sekali lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, Xingyun telah sadar dan racun di tubuhnya sudah menghilang. Ia kemudian dikejutkan oleh Lin Xuan yang sedang tidur bersama dengan seorang pria. Xingyun meminta penjelasan dari mereka berdua. Karena Sifan tak mengingat apapun, Lin Xuan akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Sifan yang sudah menumpahkan beras ketannya memaksa Lin Xuan agar memaafkannya. Namun, Lin Xuan tak ingin meladeninya karena ia terburu-buru untuk mengurus orang sakit. Lin Xuan langsung saja menghajar Sifan yang sedang mabuk. Ketika telah sampai di depan kamarnya, Sifan ternyata mengikutinya. Ia menotok Lin Xuan sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Saat masuk di dalam kamar, Sifan melihat Xingyun yang tidak bisa bergerak sama sekali. Padahal ia sudah melemparnya dengan cukup keras. Sifan lalu melihat tangan Xingyun dan menyadari kalau ia terkena racun. Sifan kemudian duduk dan mencoba mengobati Xingyun. Setelah selesai mengobatinya, Sifan yang sudah sangat mengantuk akhirnya tertidur di dekat Lin Xuan. Sifan meminta maaf karena sebelumnya ia sudah berlaku kasar kepada Lin Xuan. Ia sebelumnya tak pernah minum arak karena aturan dari keluarganya. Karena baru pertama kali ke kedai makan, hal itulah yang membuat ia minum arak yang banyak. Lalu, pria yang sebelumnya membeli pedang Lin Xuan kini datang mengembalikannya. Ia juga memberitahu bahwa tuannya sedang menunggu mereka di jembatan pinggiran kota. Namun, setelah memberitahukan mereka, pria itu langsung tewas. Mereka bertiga kemudian pergi ke jembatan itu. Dan ternyata yang menunggu mereka adalah Wuchang bersaudara beserta bawahannya. Bahkan, Raja Neraka pun kini turun tangan untuk melawan mereka. Raja Neraka lalu mengembalikan pedang Lin Xuan. Sifan menanyakan siapa sebenarnya Xingyun dan Lin Xuan. Karena mereka bisa membuat sekte Xuanming mengutus Raja Neraka Jiang Soyi. Yang mana urutan ahli bela diri dalam sekte Xuanming dari yang teratas adalah Raja Ming, Nenek Meng,
jenderal air dan api, serta 5 raja neraka. Sementara Wuchang bersaudara hanyalah 2 orang rendahan dalam sekte Xuanming. 黑白无常只能算是2个不入流的。你俩是杨叔子的徒弟。 Raja neraka Soyi kemudian menanyakan siapa di antara mereka murid dari Yang Susi. Xing Yun pun maju dan bersiap melawan Raja neraka Soyi. Akan tetapi ia dihentikan oleh Shifan karena menurutnya Xing Yun baru saja sembuh dari lukanya. Untuk itu ia menawarkan diri melawan Raja neraka Soyi. Xing Yun merasa kalau Shifan memiliki gerakan yang sangat cepat, sementara Raja neraka menganggap kalau gerakan Shifan sangat aneh. Ia pun mempertanyakan Shifan berasal dari sekte yang mana. Namun Shifan tak menjawabnya dan menyuruh Raja neraka Soyi mencari tahunya sendiri. Melihat pertarungan Shifan membuat Xing Yun ingin membantunya. Akan tetapi ia dihalangi oleh Wuchang bersaudara. Sehingga Xing Yun akhirnya harus menghadapi mereka. Di sisi lain, Shifan yang masih bertarung ternyata bisa mengimbangi dan menahan serangan dari Raja neraka Soyi. Shifan akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya melalui kipasnya. Melihat kipas yang digunakan Shifan membuat Raja neraka Soyi menyadari identitas dari Shifan. Untuk itu, Raja neraka memerintahkan bawahannya agar mundur dari pertarungan. Lin Xuan pun mempertanyakan mengapa Raja neraka mundur dari pertarungan. Menurut Shifan, Raja neraka Soyi berada di urutan paling rendah di antara kelima Raja neraka lainnya. Karena itu, Raja neraka Soyi kemungkinan akan menyerang mereka kembali setelah meminta bantuan kepada Raja neraka lainnya. 你抓着我师妹的手，还要到什么时候？ 你抓着人家手干什么？讨厌了！ Saat di dalam persembunyian, Wuchang bersaudara sangat kesal sebab Raja neraka Soyi malah mundur dari pertarungan. Raja neraka Soyi menjelaskan Shifan yang sebelumnya mereka lawan berasal dari Aula Tongwen. Sekte Xuanming dan Aula Tongwen sudah tak saling berhubungan dari dulu. Karena Aula Tongwen telah ikut campur, Raja neraka Soyi harus melaporkannya kepada Nenek Meng. Lalu, para Raja neraka yang lainnya kini telah mendapatkan pesan dari Nenek Meng, yang mana mereka diperintahkan agar pergi ke kota Yuso bertemu dengan Wuchang bersaudara. Sebab keberadaan Yang Susi telah diketahui dan pedang Dragon Spearing harus bisa mereka dapatkan. Sementara itu Xing Yun beserta yang lainnya kini sedang mendiskusikan tujuan mereka selanjutnya. Shifan yang perjalanannya searah dengan tempat tujuan Xing Yun memilih untuk ikut bersama mereka sementara waktu. Di sisi lain, di Aula Tongwen, Ketua Agung sedang menerima laporan bahwa keberadaan Tuan Muda yaitu Shifan kini telah diketahui. Ketua Agung lalu memerintahkan agar mengutus Ketua Sekte Songxi dan Ketua Sekte Xiaoxi untuk menjemput Tuan Muda Shifan, sedangkan para pelayannya yang tidak mengawasi dengan baik Tuan Muda Shifan diberi hukuman dengan dilemparkan ke dalam kandang ular. Xing Yun dan Shifan kini telah mabuk karena minum arak yang terlalu banyak. Hal itu membuat Lin Xuan kesal karena pastinya ia lagi yang harus mengurus mereka. Xing Yun yang sudah sangat mabuk akhirnya tertidur, sementara Shifan yang mabuk kembali merayu Lin Xuan dan ingin menciumnya. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang datang menghentikannya. Lalu Nenek Meng yang berada di markas kini telah mendapatkan informasi bahwa Aula Tongwen telah muncul di kota Yuso. Nenek Meng ingin agar para jenderal segera memberitahu semua raja neraka untuk segera bergerak jika waktunya telah tiba. Sebab jika Balai Huyin telah ikut campur juga, maka akan semakin sulit bagi Sekte Xuanming merebut pedang Dragon Spearing. Shifan yang baru saja bangun sangat terkejut karena ia melihat orang-orang yang tidur bersamanya ternyata adalah orang-orang aneh. Begitu pula dengan Xing Yun dan Lin Xuan yang datang membangunkannya. Mereka terkejut karena mengetahui bahwa selera wanita Shifan sangatlah aneh.